Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Winda. Nah, di sini aku akan membahas materi terkait inflasi. Pernah nggak sih kamu ngerasa, kok makin lama harga barang semakin naik ya? Ingat zaman SD dulu nggak? Berapa sih harga bakso di mas-mas pinggir jalan? Paling cuma Rp5.000 atau bahkan lebih murah lagi. Di tahun 2022 ini, harga bakso tuh bisa sampai Rp10.000, bahkan lebih. Nah, ongkos angkot ke sekolahku dulu nih cuma Rp1.000, sekarang udah Rp3.500. Nah, faktanya nih, harga barang dan juga jasa memang makin lama semakin naik. Bahkan nih, harga kebutuhan pokok kayak beras di tingkat grosir juga terus naik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, harga rata-rata beras di Januari 2010 adalah Rp6.702 per kilonya. Sementara, harga beras rata-rata di Januari 2020 adalah Rp12.343 per kilo. Harga rata-rata beras grosir naik sekitar 85% dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa ya harga tuh naik terus? Kenapa harga itu tidak tetap aja dari dulu hingga sekarang? Nah, pada video kali ini aku akan coba bahas nih tentang fenomena kenaikan harga barang dan jasa yang kita alami sehari-hari. Gini, dalam ekonomi, fenomena ini tuh dinamain inflasi. Inflasi ini tuh disering diartikan sebagai fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara gradual atau bertahap secara terus-menerus. Kalau kita lihat dari kacamata kenaikan harga, mungkin kita tuh suka mikir kan, eh, kenapa ya harga itu bisa naik secara barengan? Kenapa nggak sendiri-sendiri aja? Apa jangan-jangan para pedagang itu diam-diam sepakat untuk menaikkan harga dagangannya? Enggak, fenomena ekonomi ini tuh terjadi dengan natural karena ada perubahan di beberapa komponen dalam perputaran roda ekonomi. Selain berkaitan dengan kenaikan harga nih, inflasi ini tuh juga bisa diartikan sebagai penurunan dari nilai uang yang kita punya. Simpelnya, barang atau jasa yang bisa kita beli dengan uang 100.000 di tahun 2010 nggak sama dengan apa yang bisa kita dapetin dengan jumlah uang yang sama di tahun 2020. Oh iya, inflasi ini tuh juga biasanya diimbangi dengan kenaikan upah atau gaji karyawan setiap tahun. Misalnya nih, upah minimum di Jakarta tahun 2010 cuma 1.100.000-an. Nah, 10 tahun kemudian di tahun 2020, upah minimum di Jakarta sampai 4,2 juta per bulannya. Nah, banyak orang yang salah mengartikan bahwa kenaikan barang setiap tahun ini adalah cermin dari ekonomi yang buruk. Padahal, sebetulnya nggak juga. Dalam konteks inflasi, nggak cuma Indonesia doang yang mengalami inflasi. Negara lain juga mengalami inflasi dan bisa dibilang fenomena inflasi itu wajar dan umum terjadi. Bahkan nih, negara yang dianggap paling maju dari segi ekonominya, misalnya Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan juga Singapura dan lain-lain juga mengalami inflasi. Inflasi ini dinyatain dalam bentuk presentasi. Di Indonesia sendiri, data inflasi ini tuh dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi BPS tuh bakal memonitor pergerakan harga barang dan jasa setiap bulannya. Yang dimonitor itu macam-macam ya, mulai dari harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhin semua orang, perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, bahan bakar, sampai rekreasi. Nanti nih, BPS juga akan ngolah data sampai didapat berapa sih angka inflasi di Indonesia? Nah, kita sebagai masyarakat bisa nih ngelihat angka inflasi yang dirilis oleh BPS di website BPS atau di website Bank Indonesia. Misalnya nih, inflasi tahun 2019 itu ada di angka 2,72%. Artinya, secara rata-rata ada kenaikan harga sebesar 2,72% untuk barang dan jasa di Indonesia di tahun 2019. Inflasi atau kenaikan harga ini tuh tidak selalu dipicu oleh kebijakan pemerintah atau lembaga tertentu doang, tapi bisa juga terjadi secara natural, yang prosesnya itu dilakukan tanpa sadar oleh kita semua sebagai pelaku ekonomi, baik sebagai pedagang, pemberi jasa, dan di toko-toko retail lainnya. Sekarang kita akan bahas apa sih penyebab terjadinya inflasi. Nah, dalam sudut pandang ekonomi, sebenarnya penyebab dari inflasi itu kompleks sekali. Nah, di sini aku akan coba jelasin secara sederhana 4 hal penyebab terjadinya inflasi.
Yang pertama adalah demand dan supply, yang kedua adalah peningkatan biaya produksi, lalu jumlah uang yang beredar, dan yang terakhir adalah impor barang dari luar. Oke, sekarang kita mulai dari faktor demand dan supply. Demand itu adalah permintaan, sementara supply itu adalah penawaran. Ini adalah prinsip ekonomi yang klasik banget dan selalu terjadi di mana-mana. Simpelnya nih, kalau banyak orang yang mau satu barang tertentu tapi jumlah barangnya tuh terbatas, ya harganya akan cenderung naik. Sebaliknya, kalau jumlah barang ada banyak tapi yang pengen barang itu sedikit, maka harganya akan cenderung turun. Nah, apa sih yang bikin demand atau permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa naik? Ada banyak faktornya. Misalnya nih, jumlah penduduk bertambah, pendapatan masyarakat bertambah, atau bisa juga karena selera masyarakat. Contoh, pas demam Korea, pasti banyak sekali masyarakat yang ingin mencari makanannya, make up, sampai ke aksesoris dan fashion Korea. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu meningkatnya biaya produksi. Jadi gini, barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu kan diproduksi nih oleh perusahaan ataupun home industry. Nah, dalam proses produksi itu tentunya produsen harus ngeluarin biaya produksi dong untuk beli bahan baku, untuk beli mesin produksi, bayar tenaga kerja, sampai ke bahan bakar. Misalnya nih, tahun 2013 sampai 2014 lalu kan sempat ada kenaikan bahan bakar minyak. Nih, pada tanggal 22 Juni 2013. Nah, harga bensin premium tuh naik dari 4.500 jadi 6.500. Terus di tanggal 18 November 2014, harga bensin premium naik lagi menjadi 8.500 per liternya. Nah, solar juga mengalami presentasi kenaikan harga yang hampir sama dengan kenaikan harga bensin premium. Nah, mungkin kamu mikir, bensin doang yang naik? Eits, jangan salah, bahan bakar minyak itu punya peran yang sangat krusial dalam perputaran roda ekonomi. Nah, di sini bensin dan solar itu jadi rantai penggerak distribusi barang di seluruh Indonesia. Nah, coba kamu bayangin deh, misalnya nih, ada satu perusahaan pembuatan roti, harga bahan baku rotinya seperti tepung dan telur mengalami kenaikan. Karena biaya distribusinya naik akibat kenaikan harga BBM. Nah, si perusahaan rotinya ini juga harus ngeluarin budget lebih untuk biaya distribusinya karena kenaikan harga BBM tadi. Simpelnya, biaya produksi perusahaan roti ini jadi naik dan pada akhirnya perusahaan roti tersebut menaikkan harga jual rotinya kepada konsumen. Masalahnya, kenaikan BBM ini tuh nggak cuma berdampak untuk perusahaan roti doang. Ini tuh berdampak kepada semua perusahaan, baik besar, kecil, home industri, pedagang, dan juga masyarakat secara umum. Contoh lainnya itu adalah biaya tenaga kerja. Ini tuh berkaitan banget nih sama UMR. Kalau UMR naik, perusahaan atau pemilik usaha akan harus ngeluarin budget yang lebih untuk bayar tenaga kerja. Nah, biaya produksi dari sisi tenaga kerja tuh naik, dan ujung-ujungnya perusahaan harus naikin harga produk yang dijual kepada masyarakat. Mungkin ini juga bisa menjawab nih, kenapa sih pemerintah nggak naikin UMR jadi setinggi-tingginya aja biar para petinggi sejahtera? Nah, salah satu alasannya adalah kalau kenaikan UMR dilakukan dalam jumlah yang signifikan dan dalam waktu yang singkat, maka para pengusaha yang membayar upah itu akan terbebani dengan biaya produksi yang tinggi, sehingga mereka bakalan naikin harga barang yang dijual kepada masyarakat, dan ujung-ujungnya, walaupun gaji naik, tetap aja harga-harga barang itu juga ikutan naik. Lanjut ke poin selanjutnya adalah jumlah uang yang beredar. Aku akan coba jelasin ini pakai satu contoh dulu ya. Nah, ketika menjelang hari raya lebaran, para pegawai dan karyawan tuh umumnya kan dapat THR nih. Gampangnya sih, mereka tuh dapat ekstra sekitar 1 kali gaji menjelang hari raya. Nah, otomatis pada bulan tersebut, mereka dapetin uang 2 kali lipat dari biasanya dong. Nah, ketika masyarakat upaya punya lebih banyak uang, daya beli masyarakat tuh akan naik. Dari yang tadinya nggak mampu beli nastar, sekarang jadi mampu. Nah, dari yang tadinya nggak kepikiran buat beli emas, buat oleh-oleh pulang kampung, sekarang bisa beli emas beberapa gram karena daya belinya naik. Jumlah permintaan terhadap berbagai jenis barang juga ikut naik. Terus, kalau barangnya laku, biasanya para pedagang responnya gimana sih? Ya, kalau dagangannya laku, pembelinya banyak. Nah, mereka akan cenderung naikin harga supaya keuntungannya bertambah dan mumpung dagangannya laku gitu loh.
Ujung-ujungnya apa? Ya, kenaikan harga yang berdampak pada inflasi. Nah, ini juga dibuktikan dengan angka inflasi di hari raya yang secara umum tuh lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Karena emang masyarakat tuh punya lebih banyak uang dan cenderung lebih konsumtif saat hari raya. Selanjutnya adalah impor barang. Gini, negara kan umumnya berdagang nih satu sama lain. Masalahnya, harga barang impor tuh bisa naik karena banyak faktor. Misalnya karena negara asal produk tuh lagi ngalami inflasi yang tinggi, atau karena adanya kebijakan baru di biaya cukai hingga ada tambahan potongan pajak, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau para importir dari Indonesia aja dapetin produknya dengan harga mahal, ujung-ujungnya para importir ini tuh ikutin naikin harga jual barangnya ke para konsumen Indonesia. Itulah kenapa harga jual iPhone di Indonesia lebih mahal kalau kamu bandingin sama harga iPhone dari negara-negara lain. Hal ini juga berlaku pada impor bahan baku industri. Kalau harga bahan baku yang kita dapetin dari negara lain itu naik karena negara yang bersangkutan tuh mengalami inflasi yang tinggi, maka ujung-ujungnya tuh efek berantai juga pada harga produk yang ada di dalam negeri kita. Nah, singkatnya, inflasi ini tuh bukan cuma bisa disebabkan sama kondisi dan kebijakan yang ada di dalam negeri doang, tapi inflasi ini juga terjadi karena pengaruh dari luar negeri. Nah, oke deh, sekian penjelasan dari materi inflasi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.